Nomor 21, suku banyak fx dibagi 2x kurang 1 sisanya 8, dan jika dibagi x plus 1 sisanya 17. Pertanyaannya, sisa pembagian suku banyak fx oleh 2x kuadrat ditambah x kurang 1 adalah? Nah, untuk soal nomor 21, pengerjaannya kita pakai teorema sisa. Di mana teorema sisa rumusnya adalah ini, suku banyak sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kita baca lagi soalnya, kita terjemahin per kalimat. Jadi ada suku banyak fx, kalau dibagi 2x kurang 1 sisanya 8. Artinya kalau kita masukin ke rumus kita, suku banyak fx sama dengan pembaginya di sini 2x kurang 1 dikali hasil bagi kita anggap aja hx ditambah sisanya 8. Di sini supaya bentuk ini menjadi 0, berarti x-nya harus kita ubah jadi setengah. Di mana setengah itu didapatkan dari 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Jadi kalau kita ganti x-nya dengan setengah, berarti kita dapat f setengah sama dengan, jadi ini kalau diganti setengah jadinya 0, 0 dikali hx berarti 0, di sininya 8. Jadi dari bentuk yang pertama ini kita mendapatkan f setengah sama dengan 8. Berikutnya, dibagi x plus 1 sisanya 17. Kita masukin lagi ke rumus teorema sisa, suku banyak sama dengan pembagi di sini x plus 1 dikali hasil bagi ditambah sisanya 17. Di sini supaya jadi 0 berarti x-nya kita ganti dengan minus 1. Dapatnya dari x sama dengan minus 1. Jadi kalau kita ganti f minus 1 sama dengan ini 0, 0 dikali hx 0 berarti ditambah 17. Berarti f min 1 sama dengan 17. Berikutnya, yang diminta sisa pembagian suku banyak fx oleh 2x kuadrat plus 1. Jadi fx dibagi 2x kuadrat plus 1 sisanya berapa? Nah, kita masukin lagi ke rumus teorema sisa kita. Suku banyak sama dengan pembagi 2x kuadrat ditambah x kurang 1 dikali hasil bagi ditambah sisanya mau dicari. Nah, dimana kalau pembaginya bentuknya kuadrat, jadi x kuadrat bentuknya, sisanya kita anggap ax plus b. Dimana bentuk 2x kuadrat itu kalau difaktorin, faktornya jadi 2x dikurang 1 dikali x ditambah 1 kali hx ditambah ax ditambah b. Nah, sampai di sini supaya jadi 0, x-nya kita ambil setengah, berarti kita masukin dari awal f setengah sama dengan ini kan 0, berarti keseluruhannya nanti jadi 0, tinggal ditambah ax plus b. X-nya diganti setengah, berarti sama dengan a dikali setengah ditambah b. Tadi di awal kita dikasih tahu f setengah sama dengan 8, berarti f setengahnya kita ganti jadi 8. 8 sama dengan setengah a ditambah b. Berikutnya, supaya jadi 0, kita ganti x-nya dengan minus 1, berarti f minus 1 sama dengan semua ini jadi 0, berarti ax plus ba dikali min 1 ditambah b, dimana f min 1 itu sama dengan 17, berarti 17 sama dengan minus a ditambah b. Berikutnya bentuk ini dengan bentuk ini kita eliminasi, berarti bentuk yang kita punya minus a tambah b sama dengan 17 sama setengah a ditambah b sama dengan 8. Kita kurangi supaya b nya habis, berarti minus a dikurangi setengah a jadinya minus 3/2a sama dengan 17 dikurang 8
berarti jadinya 9. Berarti A-nya 9 dikali 2 per minus 3. Kalau kita hitung nanti hasilnya jadi minus 6. Nah, A sudah dapat, berikutnya kita cari B, dimana kita punya persamaan minus A ditambah B sama dengan 17. A nya minus 6, berarti minus A jadinya 6, ditambah B sama dengan 17, berarti B 17 dikurang 6 itu 11. Nah, sisa kita tadi itu AX plus B, dimana A kita sudah dapat nilainya minus 6, berarti minus 6X, B nya 11, minus 6X plus 11, jadi jawabannya E. Berikutnya nomor 22, persamaan suku banyak 2x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah x kurang 2 sama dengan 0 habis dibagi oleh 2x dikurang 1. Jadi habis dibagi di sini oleh pembaginya 2x kurang 1. Nanti dari sini kita dapat x setengah. Jadi kalau dia sebut habis dibagi, artinya x sama dengan setengah ini boleh kita masukin ke persamaan suku banyak kita, dimana kalau kita masukin 2 dikali setengah pangkat 3 ditambah B dikali X kuadrat, berarti setengah kuadrat ditambah setengah dikurang 2. Jadi kalau habis dibagi, kalau kita masukin nilai X nya nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, ini 2 dikali setengah dipangkati 3 itu 1/8 ditambah B setengah dikuadratin itu 1/4 ditambah setengah kurang 2 sama dengan 0. 2 kali 1/8 itu 1/4 ditambah 1/4 dikali B ditambah setengah dikurangi 2 sama dengan 0. Semuanya kita kali dengan 4 supaya pecahannya hilang. Dikali 4 nanti jadinya 1 ditambah B tambah 2 kurang 8 sama dengan 0. Berarti 1 tambah 2 3, 3 kurang 8 minus 5, berarti B nya di sini kita dapat 5. Nah, pertanyaannya jumlah dua akar yang lain dari suku banyak tersebut. Jadi di soal ini pembagi yang habis membagi, dari situ kita bisa mendapatkan akar. Jadi akar dari suku banyak kita salah satunya itu setengah. Nanti yang diminta jumlah dari dua akar yang lain, dimana suku banyak kita kan bentuknya kan pangkat 3. Kalau pangkat 3 itu nanti akarnya ada 3. Nah, untuk mencari jumlah dua akar yang lain, kita punya rumus. Nah, rumusnya ini dimana untuk suku banyak X pangkat 3, di sini akarnya ada 3, dimisalin X1, X2 dengan X3. Nanti rumus yang bakal kita pakai adalah rumus yang ini. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan minus B per A, di mana B itu koefisien X kuadrat, A itu koefisien X pangkat 3. Berarti B di rumus yang ini, A nya yang ini. Berarti minus B, B kita 5 per A nya itu 2. Salah satu akar tadi kan setengah, kita ganti setengah ditambah X2 tambah X3 itu ialah jumlah dua akar yang lain. Minus 5 per 2, setengahnya pindah, X2 ditambah X3 sama dengan minus 5 per 2 dikurangi setengah. Berarti X2 tambah X3 itu minus 6 per 2, berarti X2 tambah X3 atau penjumlahan dari dua akar yang lain itu hasilnya minus 3. Jadi jawabannya A. Nomor 23. Jumlah akar-akar dari persamaan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 11x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi untuk nyelesain soal ini kita pakai rumus tadi, dimana yang ditanya sama soal adalah penjumlahan dari akar-akar.
Berarti A min B per A ya. B-nya itu koefisien X kuadrat, A-nya itu koefisien X pangkat 3. Berarti kita tinggal masukin penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 minus B per A minus B-nya itu minus 3 per A-nya itu 2. Berarti hasilnya 3/2. Jawabannya D. Jika suku banyak 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat dikurang 10x dikurang 24 habis dibagi oleh x plus 4, maka faktor-faktor lain dari suku banyak tersebut. Nah, jadi yang pertama kita lakukan, habis dibagi oleh x plus 4, dari sini kita mendapatkan x sama dengan min 4. Kalau habis dibagi, x-nya kita masukin ke suku banyak, nanti hasilnya sama dengan 0. Jadi kita masukin dulu untuk mencari nilai P. 2 dikali X-nya diganti minus 4 pangkat 3 ditambah P kali minus 4 kuadrat dikurang 10 kali X-nya minus 4 dikurang 24, hasilnya nanti sama dengan 0 karena habis dibagi. Minus 4 dipangkati 3 minus 64 ditambah P kali minus 4 dikuadratin itu 16. Ini jadi min 10 kali min 4 plus 40 dikurang 24 sama dengan 0. Ini jadinya minus 128 ditambah 16P ditambah 40 kurang 24 itu 16 sama dengan 0. Nanti 16P nya min 128 tambah 16 min 112 dipindah ke kanan jadi 112, berarti P 112 dibagi 16 hasilnya 7. Nah, untuk mencari faktor lain berarti kita harus pakai pembagian di mana kita bagi dengan X plus 4. Karena bentuk pembaginya linear pangkat 1, berarti kita pakai Horner. Kita ambil koefisien X pangkat 3 itu 2, koefisien X kuadrat itu P tadi 7, koefisien X pangkat 1 itu minus 10, ya, konstantanya minus 24. Dibagi dengan X sama dengan min 4. Jadi Horner tadi di sini tulis 0, 2 tambah 0 berarti 2, 2 dikali minus 4, minus 8, 7 tambah minus 8 itu minus 1, minus 1 dikali minus 4, 4, min 10 tambah 4 itu minus 6, minus 6 kali minus 4, 24, ditambah jadi 0. Nah, untuk faktor lain yang kita ambil itu hasil baginya, dimana hasil bagi kita berarti jadinya 2x pangkat 2 min 1x dikurang 6. Harus dibagi, ingat, dengan koefisien X dari pembagi. Kebetulan di sini koefisiennya 1, jadi dibaginya 1, nggak ada perubahan, berarti 2x kuadrat dikurang X dikurang 6, dimana bentuk ini kalau kita faktorkan 2x X nanti minus 3 dengan plus 3 dengan min 2. Jadi jawabannya E. Nomor 25, jika Y sama dengan 2 sin 3x dikurang 3 kali cos 2x, maka dy per dx. Jadi dy per dx itu yang dicari turunan, dimana fungsi kita itu bentuk pengurangan, jadi kita turunkan satu per satu. Untuk 2 sin 3x dulu, turunannya jadi gini, 2 ini disalin, sin itu turunannya jadi cos, berarti cos 3x, berikutnya 3x diturunkan itu 3, kita kali di depannya, dikurang 3 cos 2x, turunannya 3 nya salin dulu, dikali turunan cos itu min sin 2x, berikutnya lagi 2x itu turunannya 2, kita kaliin ke depan, berarti yang kita dapat 2 kali 3 itu 6 cos 3x dikurang ketemu minus berarti ditambah 3 kali 2 jadi 6 sin 2x. Jadi jawabannya
D. 26. Interval nilai X agar fungsi fx itu fungsinya sin 2x ditambah V per 6 naik untuk interval dari 0 sampai V. Nah, di sini bentuk V-nya kita ubah dulu jadi derajat, di mana V itu setara dengan 180 derajat, berarti bentuk fx sama dengan sin 2x V per 6 berarti 30 derajat. Di sini intervalnya dari 0 sampai 180 derajat. Nah, untuk mencari interval fungsi naik, pertama yang kita kerjakan itu turunan dari fungsi kita sama dengan 0. Dimana bentuk ini kalau diturunkan berarti sin turunannya jadi cos. Berikutnya yang di dalam kurungnya kita turunin 2x tambah 30 turunannya 2 dikaliin ke depan sama dengan 0. Berarti cos 2x tambah 30 derajat sama dengan 0 per 2 berarti 0. Nah, ini kita kerjakan pakai persamaan trigonometri kosinus. Nah, ini rumus persamaan kosinusnya. Jadi untuk sebelah kanan harus kita ubah jadi cos dulu. Cos yang nilainya 0 itu cos 90 derajat. Berarti rumus cos ada 2, X sama dengan alfa plus K kali 360 untuk yang pertama, di mana X itu yang di depan dan alfa itu yang di belakang. Berarti X-nya ini, alfanya ini. Jadi rumus yang pertama 2x tambah 30 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. 30 derajatnya pindah ke kanan, berarti jadinya 2x sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat tambah K kali 360. 2x sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 dibagi 2 nanti jadinya X sama dengan 30 derajat tambah K kali 180 derajat. K-nya kita ambil 0, X yang kita dapat 30 derajat. Untuk nilai K yang lain nanti di luar dari interval. Itu yang pertama. Rumus yang kedua ini X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat, berarti jadinya 2X ya yang di depan tambah 30 derajat sama dengan nih minus alfa berarti minus 90 tambah K kali 360 derajat. 2x sama dengan minus 90 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan minus 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan minus 60 derajat ditambah K kali 180 derajat ya. Kita bagi 2. K-nya berarti yang memenuhi K-nya 1. Nanti X sama dengan minus 60 derajat ditambah 1 kali 180 berarti 180 derajat. Berarti di sini X yang kita dapat 120 derajat. Nah, untuk fungsi naik kita harus buat garis bilangan dulu. Jadi X yang kita punya 30 derajat dan 120 derajat, dimana tadi batas kiri dan kanannya itu 0 dan 180. Nah, sekarang kita bakal menentukan tanda di garis bilangan.
Caranya kita pakai uji titik. Jadi misalnya Koko pakai X sama dengan 15. 15 itu posisinya di sini. Kita masukkan ke fungsi turunan kita. X sama dengan 15 derajat berarti 2 dikali cos 2 kali 15 derajat ditambah 30 derajat ya, masukin ke turunannya. Berarti yang kita dapat di sini 2 cos 2 kali 15 30 tambah 30 60. Cos 60 itu setengah, berarti nanti hasilnya kita dapat 1. Yang kita perlukan di sini cuma tanda di depannya aja. Kalau 1 berarti kan tanda di depannya positif. Artinya di posisi tempat X 15 derajat berada itu tandanya positif. Berikutnya tinggal selang-seling. Nah, untuk fungsi naik kita ambil daerah yang positif. Jadi daerah kita yang ini dengan yang ini. Dimana untuk daerah yang sebelah kiri berarti daerah yang terletak di antara 0 dan 30 derajat. Dan daerah yang kedua yang terletak di antara 120 derajat dan 180 derajat. Nah, pilihan kita kan dalam bentuk V. Berarti harus kita balikin lagi dalam V. Caranya derajat ini tinggal kita bagi dengan 180. Jadi 0 dibagi 180 tetap 0. 30 dibagi 180 itu 1/6. Jadi 1/6 terus kita kasih V. 120 dibagi 180 itu 2/3. Jadi 2/3 kita kasih V. 180 dibagi 180 itu 1, berarti 1 V. Nah, jawabannya ini dan ini. Yang ada di pilihan itu E. Nilai maksimum dari fungsi 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X ditambah 3. Nah, untuk mencari nilai maksimum yang kita perlukan adalah turunan dulu. Jadi turunan dari fungsi yang ada di soal dibuat sama dengan 0. Berarti turunannya 2 cos kuadrat X. 2 ini kita salin. Berikutnya pangkat kita turunin, pangkat 2. Kalau diturunkan pangkatnya ke depan, fungsinya sekarang menjadi pangkat 1. Setelah menurunkan pangkat, sekarang kita turunkan cosnya. Turunan cos itu min sin. Setelah itu X-nya diturunin, X turunannya 1. Oke, berikutnya 7 cos X kita turunin, dikurang 7 cos X. 7 cos itu turunannya min sin. Ditambah 3 turunannya 0. Berarti yang kita punya sekarang minus 4 sin X kali cos X ditambah 7 kali sin X sama dengan 0. Jadi dari sini kita keluarin yang sama, sin X dikali minus 4 cos X ditambah 7 sama dengan 0. Dari sin X ini kita dapat sin X sama dengan 0. Dari yang sebelahnya itu min 4 kali cos X ditambah 7 sama dengan 0. Kita jalanin, min 4 cos X sama dengan minus 7. Berarti dari sini kita dapat cos X sama dengan 7/4. Nah, yang namanya cos itu nilai paling besarnya 1. Jadi nggak ada cos X yang nilainya 7/4 karena 7/4 itu lebih dari 1. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti dari sini yang kita dapat itu sin X sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya berarti kita pakai nilai sin X sama dengan 0. Dimana kalau sin X itu nilainya 0, berarti cosnya bisa kita cari pakai segitiga.
Jadi di sini kita buat segitiga. Atau langsung aja deh. Sin yang nilainya 0 itu untuk X 0 derajat. Berarti cos X, cos 0 derajat itu 1. Nah, untuk mencari nilai maksimum berarti kita hitung nilai yang di sini. Berarti 2 dikali cos kuadrat X, X-nya tadi kita pakai yang ini. Jadi yang di sini kalau sin X-nya 1, sin X-nya 0, cos X-nya 1. Nah, nilainya kita masukin 2 dikali cos kuadrat X, berarti 2 dikali 1 kuadrat dikurang 7 kali 1 ditambah 3. Berarti hasil yang kita dapat 2 kurang 7 tambah 3. 2 kurang 7 tambah 3. Minus 5. Minus 5 ditambah 3 itu minus 2. Nah, di sini harus Koko kasih ralat untuk sin X sama dengan 0. Nah, untuk sin X sama dengan 0, untuk nilai cosnya itu ada 2 kemungkinan. Cos yang pertama hasilnya 1. Jadi gini, sin itu kan kalau nilainya positif ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama di kuadran 1 dan kemungkinan kedua itu di kuadran 2. Jadi cos X sama dengan 1 itu untuk kemungkinan di kuadran 1, dan kemungkinan di kuadran 2 itu untuk cos X sama dengan minus 1. Jadi yang di sini tadi kita uji untuk kita hitung nilai untuk cos X sama dengan 1. Nah, kemungkinan yang satu lagi itu cos X-nya bisa minus 1. Berarti kalau kita masukin ke sini, yang kita dapat 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 7 kali min 1 ditambah 3. Berarti ini 2 dikali min 1 di kuadrat itu 1, min 7 kali min 1 berarti tambah 7 ditambah 3. Berarti dari sini kita dapat 2 tambah 7 tambah 3 berarti 12. Karena yang ditanya nilai maksimum, kita ambil yang besar. Kalau misal ditanya minimum, baru kita ambil yang kecil. Nomor 28, gradien garis singgung kurva Y sama dengan 2 tambah cos X per sin X di titik yang berabsis V per 2. Nah, untuk mencari gradien garis singgung itu nanti rumusnya turunan, dimana fungsi kita bentuknya fungsi pecahan. Fungsi pecahan tuh ada rumusnya U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat, dimana pembilangnya itu menjadi U. Jadi U di sini 2 tambah cos X dan V-nya itu yang dipenyebut sin X. U aksen turunannya 2 itu turunannya 0, cos turunannya min sin. Berarti U aksen kita itu min sin X. V-nya itu sin X, berarti V aksen turunan dari sin itu cos X. Berarti kalau kita masukin ke rumus ini, U aksen minus sin X dikali V, V-nya sin X dikurang V aksen itu cos X dikali U-nya itu 2 tambah cos X per V kuadrat, V-nya itu sin X dikuadratin. Nah, setelah dibuat turunannya, berikutnya nilai X-nya kita ganti dengan nilai absis. Jadi absis itu sama aja dengan nilai X, di mana absisnya di sini V per 2. Di sini kalau Koko ubah ke derajat, berarti V itu setara dengan 180.
180 bagi 2 berarti 90 derajat. Nah kita masukin min sin X nya diganti 90 derajat dikali sin 90 derajat dikurang cos 90 derajat dikali 2 tambah cos 90 derajat per sin 90 derajat dikuadrati, dimana sin 90 derajat itu hasilnya 1, berarti ini min 1 dikali sin 91 dikurangi cos 90 itu 0 dikali 2 tambah 0 per sin 90 itu 1 kuadrat. Berarti min 1 kali 1 itu min 1 dikurangi yang belakang 0 per 1, berarti hasil yang kita dapat min 1 per 1, berarti gradiennya min 1. Jadi jawabannya B. Sebuah talang air terbuat dari lembaran seng dengan lebar 20 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Besar sudut dinding talang dengan bidang alas adalah theta, besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum. Nah, untuk soal kayak gini hafalin aja. Mau berapapun ukuran lebar dari seng, pasti sudutnya selalu 60 derajat. Nah, jadi kalau mau dibuat jalannya ini panjang jalannya. Jadi hafalin aja, sudutnya itu 60 derajat. Nomor 30. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan cos 3X di titik V per 2,0. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, yang pertama kita perlu gradien. Gradien garis singgung itu kita dapatkan dari turunan. Berarti cos 3X kita turunkan, cosnya diturunkan. Cos turunannya itu min sin. Sinnya 3X. Berikutnya 3X kita turunkan itu 3. Berarti ini jadinya minus 3 dikali sin 3X. Berikutnya X-nya kita ganti V per 2. V per 2 itu 90 derajat. Berarti sin 3X itu sama aja dengan sin 3 kali 90 atau sin 270. Sin 270 ini, jadi 270 itu sama dengan 180 ditambah 90. Jadi ini rumus kuadran 3. Di mana di kuadran 3 sin itu nilainya negatif. Berarti ini min sin 90. Sin 90 itu 1, berarti di sini min 3 kali min 1, berarti gradien kita itu 3. Nah, setelah mendapatkan gradien, untuk mencari persamaan garis singgung ada rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Di mana titik yang ada di soal itu adalah titik X1 dan Y1-nya. Berarti kalau kita masukin angkanya Y dikurangi Y1. Y1 di sini 0. M-nya tadi udah kita hitung 3. X dikurangi X1-nya itu V per 2. Y dikurangi 0 berarti Y 3 kali masuk 3X dikurangi 3V per 2. Kita susun sekarang. Berarti jadinya X-nya positif di pilihan, Y-nya pindah ke kanan, berarti 0 sama dengan 3X dikurangi Y dikurangi 3V per 2. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Jadi di pilihan nggak ada, karena bentuk yang di belakang 3V per 2 di pilihannya V per 2 semua. Jadi kalau ini Koko ubah, jawabannya jadi B.